Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Erlina, berasal dari SMP Negeri 3 Kota Solo, peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah Sumatera Barat tahun 2025. Selamat pagi Pak Ismet. Pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah baik. Baik Pak Ismet, sesuai dengan jadwal hari ini jadwalnya saya berkunjung ke Pak Ismet Ya. untuk melaksanakan eksekusi sebagai bagian dari supervisi akademik. Ya, Bu. Kemudian Pak Ismet, kalau saya boleh tahu nanti ngajarin di kelas berapa dan jam berapa? Saya ngajar di kelas 92 Bu, jam 3 sampai 4. 2 JP. Nah, 2 JP. untuk itu bersedia nggak Pak Ismet nanti saya kunjungi kelasnya? Insya Allah bersedia Bu. Terima kasih Pak Ismet ya. Kemudian sebelum saya masuk ada beberapa pertanyaan atau hal yang perlu saya ketahui terlebih dahulu. Pertama tentu mengenai materinya apa nanti. Nanti apa nih Pak materinya? Bapak matematika kan Pak ya? Ya, saya ngajar matematika Bu. Nanti materi yang mau saya ajarkan hari ini adalah kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan dan kesebangunan. Ya, kekongruenan dan kesebangunan. Oke, itu materi Pak ya. Jadi ada dua ya Pak, kesebangunan dan kekongruenan. Iya. Kemudian dari materi ini kan Bapak pasti punya tujuan pembelajarannya Pak yang akan dicapai siswa selama 2 JP nanti. Ya. Kira-kira tujuannya apa Pak? Jadi hari ini tujuan pembelajarannya Bu adalah menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah. terkait dengan kesebangunan Bu. Menyelesaikan masalah Yang terkait- berkaitan dengan kesebangunan. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Kesebangunan. kesebangunan. Oke. Jadi ada 1 TP ya Pak ya? Iya, 1 TP Oke, karena waktu menyelesaikan itu 2 JP. Menyelesaikan masalah terkait kesebangunan. Iya. Nah Pak, jadi untuk menuju TP ini tentunya nanti Bapak di kelas butuh strategi, model, atau pendekatan. Nah, kira-kira nanti di kelas, di perencanaan Bapak, itu Bapak akan pakai strategi pembelajaran seperti apa Pak? Ya, jadi gini Bu, rencananya untuk 2 JP nanti saya mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan model project based learning. Oke, model PJBL ya Pak ya? Ya, betul. Jadi rencananya saya akan bawa anak-anak ini keluar, sudah itu menyelesaikan mencari tinggi tiang bendera Bu. Oh, Ya, oke. jadi dengan konsep kesebangunan tadi siswa kita bisa mencari tinggi tiang bendera. Dengan menggunakan konsep kesebangunan tadi nanti diharapkan siswa ini lewat PJBL ini bisa menentukan tinggi tiang bendera ya Pak ya. Betul. Nggak perlu panjat-panjat ya Pak ya Pak ya. Oke. Oke. Menarik ya Pak ya? Iya, Bu. Allah. Oke. Jadi Bapak pakai strategi model PJBL di strategi pembelajarannya Bapak project based learning ya Sip, Pak ya. betul. Tentunya nanti selama proses pembelajaran Bapak butuh media, butuh alat bahan. Udah siap semua Pak? Udah ready? Siap, insya Allah Apa Bu. aja itu? Jadi untuk alat dan bahannya itu sendiri saya mencoba menggunakan buku Fokus. untuk teorinya dulu. Udah standby kan ya Pak Sudah ya? siap, sudah saya pastikan ada. Sudah itu saya membutuhkan meteran dan itu memang sudah diinfokan di pertemuan sebelumnya bahwa tiap kelompok membawa meteran. Jadi setiap kelompok udah bawa meteran ya Sudah, Pak ya? sudah aman. Itu udah Pak, ada lagi? Itu saja mungkin. Siap ya Pak ya. Nah kemudian Pak, kita kan ini di Loka Karya kemarin kan kita sudah mendatangkan narasumber nih Pak ya mengenai pembelajaran mendalam. Ya. Jadi dengan harapan rekan-rekan guru semua di sekolah kita ini sudah mulai menerapkan pendekatan PM di pembelajaran. Nah di PM itu kan ada pengalaman belajar yang seharusnya muncul ketika siswa belajar dengan kita ya Pak ya. Ada pengalaman memahami, kemudian mengaplikasi dan yang terakhir merefleksi. Nah di pembelajaran Bapak itu, di perencanaan pembelajaran Bapak, apakah sudah tergambar pengalaman belajar Bapak? Ya, saya rasa karena saya menggunakan model PJBL Bu, jadi insya Allah semua pengalaman belajar itu sudah bisa tercakup Bu. Jadi anak nanti bisa pasti memahami karena kita akan belajar konsep. Sudah itu anak mengaplikasi turun ke lapangan seperti tadi, menghitung tinggi tiang bendera dan nanti setelah itu mereka akan mengaplikasi hasil kegiatannya. Betul. Jadi PJBL ini udah ini ya Pak ya, udah mewakili, udah cocok untuk PM. Betul. Kemudian kan selain pengalaman belajar, ada juga yang namanya prinsip pembelajaran PM ya Pak ya. Pembelajaran PM itu ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah di perencanaan Bapak sudah tercantum, sudah ada? Di perencanaan juga sudah tercantum, jadi insya Allah prinsip pembelajaran yang ada di PM itu bisa terwujud dari PJBL ini. Mudah-mudahan nanti anak berkesadaran seperti Ibu sebutkan tadi, sudah itu bermakna dan menggembirakan dengan belajar melalui PJBL itu.
Jadi di perencanaan pembelajaran sudah ada pengalaman belajar, prinsip pembelajaran. Nah ini saya mau tahu nih Pak, nanti Bapak tuh selama pembelajaran ini kan saya akan observasi Bapak nih. Iya, Bu. Bapak maunya fokus area pengembangan Bapak nanti di mana? Di bagian mana? Apakah di prinsipnya? Apakah di ininya? Boleh saya tahu Pak? Ya, jadi pasti Nanti fokusnya Bapak tuh maunya kemana? Meningkatkan fokusnya itu tentu meningkatkan meningkatkan di pengalaman belajar tadi, Bu, ya. di pengalaman Bapak mau fokus nanti mau saya amati di Ya. fokusnya di pengalaman Ya kan, belajar. di pengalaman belajar. Oke. Jadi ibu mungkin bisa lihat di pengalaman belajar bagaimana memahaminya, Oke. bagaimana mengaplikasikannya, dan bagaimana merefleksikannya. Oke. Tidak sabar nih Pak masuk kelas Bapak. Siap, Siap Bu. untuk observasi? Insya Allah siap, Bu. Terima kasih, kita ketemu di kelas nanti ya Pak Oke, ya. saya izin, Bu, ya. Oke, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya, silahkan duduk Pak Ismet. Iya, makasih, Bu. Udah selesai ngajarnya? Alhamdulillah. Masih ada sudah. kelas habis ini? Nanti sudah istirahat, Oke, ada Pak. kelas lagi, Bu. Setelah istirahat itu kita bisa bincang-bincang sebentar ya Pak Bisa, ya. Bu. Oke, gimana nih perasaannya Pak setelah saya kunjungi tadi? Yang jelas senang, Bu, ya. Ya. Udah. Artinya udah ada beban tadinya mau disupervisi sama ibu, sudah terlaksana dan sudah selesai. Menakutkan nih saya aku jadi beban. Sedikit, Bu, seperti Sekarang itu. enggak kan ya Pak ya? Enggak, alhamdulillah. Nah, baik Pak, ini kita bincang-bincang sedikit mengenai apa yang sudah kita lalui tadi. Bapak sebagai guru yang saya observasi dan saya sebagai observernya Pak ya. Dan seperti yang kita tahu, setelah observasi itu ada yang namanya refleksi Ya. dalam rangka untuk peningkatan Ya. kualitas pembelajaran kita ya Pak ya. Kemudian tadi kan udah 2 JP tuh Pak ya. Ya, Bu. Gimana Pak? Gimana pendapat Bapak tentang pembelajaran yang tadi? Ya, alhamdulillah, Bu. Kalau saya lihat cukup memuaskan. Cuman tentu ada sedikit ya, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, Bu, ya. Iya, benar. Jadi dari pembelajaran saya 2 jam tadi tentu pasti ada kekurangan. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah baik. Kemudian dari alur yang udah Bapak lewati tadi bersama anak-anak, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak rancang sebelumnya? Ya, kalau dari segi perencanaan sendiri itu sudah sesuai. Sudah. Jadi sudah memenuhi alur yang saya coba rencanakan, mulai dari kegiatan pembuka, mulai dari inti, di situ sudah ada PJBL-nya, gitu kan, dan penutup juga sudah. Sesuai Pak ya? Ya. Nah kemudian tadi kan di awal sebelum Bapak masuk kelas kan kita udah bicara mengenai TP, ada Ya. TP yang harus dicapai oleh anak-anak ya Pak ya. Betul. Nah setelah prosesnya selesai, Bapak bisa perkirakan nggak dari proses tadi itu kira-kira persentase ketercapaian TP Bapak gimana? Ya. Apakah udah 100% atau gimana Pak? Ya, jadi kan TP saya tadi kan siswa dapat menyelesaikan masalah terkait konsep keselamatan tadi, Bu, ya. Jadi ternyata setelah turun ke lapangan, memang ada beberapa, kan dibagi beberapa kelompok. Jadi memang sebagian besar kelompok sudah mengikuti dengan baik, sudah menyelesaikannya dengan baik, gitu kan. Tapi mungkin dari beberapa kelompok ada juga yang agak kurang gitu, karena dia kebingungan ini bang dulu gimana kan. Karena waktu juga terbatas ya tidak bisa seluruhnya saya coba dekati gitu kan. Kalau boleh saya kasih rank 1 sampai 10, Bapak ada di posisi mana tadi itu kira-kira? Di proses tadi. 10 78 lah, Bu, ya. 78. 75 terlalu rendah, 80 kayaknya dengan 78. Tinggi kan 78. Iya, 78. Oke. 78 ya Pak ya. Berarti ada yang 22,2 yang Iya. mungkin belum sesuai dengan target yang Bapak Iya, Bu. rencanakan. Nah, itu kan artinya ada yang nggak sesuai mungkin apa Iya. ya. Mungkin Bapak merasa kesulitan, ada kendala dan kira-kira kalau saya boleh tahu dari yang Bapak lakukan tadi, Bapak tuh merasa kesulitan Bapak itu di mana Iya. ketika tadi mengajar? Yang jelas karena kita kan di lapangan, Bu, ya. Iya. Nah, Oh iya, tadi di lapangan ya di kita ya, Pak, ya. lapangan. Hmm. Jadi sehingga penguasaan pengelolaan masif Iya. area tuh memang agak sedikit susah saja. Namanya anak-anak ketemu lapangan ya Pak ya. Jadi saya Pengennya ke bola. Pak, dia nyanyi di sini, Iya. saya masih di sini Di dulu. sini, karena area Itulah besar. kira-kira. Jadi yang kedua sudah itu waktu. Tuh, Jadi 2 memang JP ya, Pak, idealnya ya? yang pelajaran yang saya lakukan ini untuk 3 JP kan. Tapi karena hari ini 2 JP ya kita usahakan seperti itu. Itu yang terjadi. Tadi itu Bapak merasa Bapak masih kesulitan untuk mengelola anak-anak, Iya. bukan karena tidak mampu, cuman karena area kita Iya. kebetulan di lapangan yang cukup luas ya Pak ya. Kemudian juga sama mungkin kalau matematika itu kalau udah project kita sering terkendala dengan waktu ya Pak ya.
Tapi overall kan tadi bagus sekali Iya, Bapak, bagus sekali alhamdulillah, Bu. ngajarnya, menyenangkan, anak-anak semuanya Alhamdulillah. semangat. Nah itu kan dari sudut pandang Bapak sebagai guru, Bapak merasa kesulitan di ini dan ini. Nah kalau dari siswa Bapak lihat mereka sulitnya di mana tadi Pak? Mungkin memang ada, saya lihat satu kelompok atau satu kelompok yang jelas terdiri dengan kelihatan kayaknya dia kurang memahami konsep ini, sehingga jadi ada sedikit kebingungan gitu kan. Saya dekati, sudah paham, mungkin sudah itu dia bingung lagi. Nah, Oke. itu jadi kalau di siswa mungkin pemahaman konsepnya Pemahaman konsep. agak kurang. Gimana mereka memakai kesebangunan Iya. untuk menentukan pilihan, Iya, voting gitu ya. betul. Nah kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa Pak? Kesulitan yang Bapak alami mungkin siswa. Jadi ya itu tadi penyebabnya. Pertama, seharusnya kan karena waktu terbatas, untuk di siswa itu sendiri dia belajar sebelumnya, Bu, ya. Oh, Gitu. Jadi yang Belajar pertama sebelumnya. belajar sebelumnya, yang kedua adalah alokasi waktu yang kurang. Bapak suatu yang kurang. Nah, kita udah tahu tadi kesulitan guru, kesulitan siswa, dan Bapak juga bisa memprediksi penyebabnya kira-kira Iya. apa. Nah, untuk hal tersebut Bapak kira-kira punya alternatif solusi nggak untuk kedepannya nih, kan ini kan berupa 92 ya Pak ya. Bapak ngajar berapa kelas Pak? Maaf? Saya 3 kelas, Bu. 3, berarti ada 2 kelas saja Masih akan ada, Bu. belajar ini. Nah, Bapak punya alternatif solusi nggak agar kendala hal ini nggak ketemu lagi di kelas berikutnya? Ya, jadi kalau seandainya saya coba bisa mengulang lagi, Bu, ya artinya saya berusaha untuk coba mengajar di 3 jam. Supaya alokasi masalah alokasi Oke, waktu 3 tadi, JP, ya. oke. Sudah itu saya memang minta anak penugasan mandiri sebelumnya adalah untuk memahami konsep, sehingga memang betul-betul pas belajar dengan saya bukan dari nol, Bu. Setidaknya ada pengetahuan awal untuk iya. mengerjakan ini. Itu Menarik ya kira-kira, Pak ya, Bu. menarik solusinya Bapak Iya. ya. Jadi kita set waktunya 3 JP, kemudian untuk mengatasi memahami tadi yang konsepnya belum duduk sama anak tuh kita kasih tugas mandiri. Betul. Jadi mereka tuh datang nggak nol lagi. Iya, betul, Bu. Bagus Pak. Nah, kemudian langkah selanjutnya kira-kira apa nih Pak? Tadi kan di pra observasi kan Bapak bilang Bapak ini mau fokus ke area pengembangan pengalaman belajar siswa. Kedepannya terkait itu apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi kebetulan kan kelas saya masih ada, Bu, ya. Sehingga saya mengharapkan apa yang kekurangan atau kesalahan atau kendala yang tadi saya Iya. hadapi, Bu, ya, itu bisa saya lakukan untuk kelas berikutnya. Sehingga saya bisa mencari dengan pembelajaran seperti ini di kelas berikutnya yang 3 JP, Bu. Sehingga yang tadi saya sebutkan tadi, alokasi waktunya cukup, sudah itu pemahaman anak-anak kita pun dia ada pengetahuan awal. Itu kira-kira, Bu. Jadi gini ya Pak ya, ternyata kekurangan, kendala itu justru adalah solusi ternyata. Iya, ya. iya, Oke. iya. Baik Pak, menarik sekali. Saya suka tadi mengamati kelas Bapak, anak-anak semangat. Saya juga Alhamdulillah. belajar dari kelas Bapak. Semangat untuk tetap memperbaiki kualitas pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Ya. Bapak bisa istirahat. Ya. Selamat ya Pak ya. Ya, kasih, Bu, ya. Izin pamit, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.